Oke, next. Tidak. Oke. Objektif kita untuk branding ini apa sih sebenarnya? Untuk membangun citra brand atau bisnis agar persepsi market terhadap bisnis dan brand itu terbangun dengan kuat. Kenapa branding itu penting? Gitu. Apakah branding itu penting? Penting. Karena dengan kita udah punya brand nih ceritanya, ya kan? Terus bagaimana kita mengaktifkan brand ini? Itu caranya dengan branding. Nah, branding ini membantu merek atau brand itu mampu dibedakan dengan kompetitor dan industri. Branding itu juga bisa meningkatkan nilai jual dari produk kita. Oke. Next, apa aja sih elemen-elemen branding ini? Tadi kan saya di awal katakan kalau branding dan desain itu adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena sebenarnya desain itu ada di dalamnya branding, gitu. Branding ini tuh meliputi ada nama merek, ada logo, ada warna, ada desain, ada slogan atau tagline kalau teman-teman familiar. Ada juga pengalaman market sama merek atau brand. Artinya gimana pengalaman ini tuh? Artinya ketika kita buka kemasan itu mudah. Kemasannya itu eh, misalnya keripik itu bisa ditutup lagi. Nggak harus sekali sekali habis gitu keripiknya. Kan ada yang pakai plastik seal gitu. Nah, terus misalnya eh, kemasan kemasannya ini tuh membuat kita tuh terasa lebih mahal gitu. Produknya terasa lebih mahal gitu. Misalnya itu. Atau minuman 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 yang dijual yang misalnya kita jual minuman ya, itu minumannya itu terasa lebih menyegarkan karena botolnya itu warnanya apa atau gelasnya itu warnanya biru gitu ya. Itu adalah pengalaman pengalaman market dengan merek yang bisa jadi satu kontak satu poin tentang branding gitu, yang bisa memperkuat brandingnya kita. Nah, oke, kita pelajari pelan-pelan. Supaya branding ini berhasil, kita harus punya persona merek kita dulu. Satu, ini ada persona merek. Persona merek itu apa? Ini adalah personifikasi dari satu merek atau brand. Jadi kayak seperti manusia, merek atau brand ini tuh kalau tanpa personality itu kita akan membosankan gitu ya. Di sini tuh kita bisa membayangkan misalnya eh, membayangkan satu figur atau public figure yang familiar sama marketnya kita gitu. Supaya brand ini tuh bisa mengekspresikan apa mengekspresikan segala hal ke target market. Kayak apa sih contohnya? Contohnya seperti ini. Nah, bagaimana langkahnya? Yang pertama kita harus menentukan brand persona dulu. Memilih sosok memilih sosok atau personifikasi yang cocok dan dapat melambangkan merek atau brand kamu gitu. Pastikan sosoknya ini diketahui secara luas atau familiar sama market. Misal, Raffi Ahmad. Siapa sih yang nggak kenal sama Raffi Ahmad? Tapi nggak hanya sekedar kita tahu atau kita memilih satu persona aja. Kayak misalnya kita hanya memilih Raffi Ahmad. Tapi sebenarnya kita nggak tahu karakternya Raffi Ahmad itu seperti apa. Personalitinya Raffi Ahmad tuh kayak apa, gitu ya. Atau kita memilih Ayu Ting Ting atau memilih Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier adalah seorang yang cukup yang karismatik, dia uh, humble atau terus dia orang yang pintar gitu ya. Atau kita memilih Luna Maya, dia sosok yang elegan, humble, ramah, terus dia fashionable gitu ya. Atau kita memilih siapa nih? Kita harus tentukan satu persona. Oh, jadi kita bisa ngebayangin. Misalnya aku punya brand
atau merek usaha itu toko roti gitu. Toko roti ini aku pengen jadiin toko roti ini kayak Dian Sastro misalnya. Teman-teman familiar ya sama Dian Sastro ya? Kalau apa Agi berhalangan untuk on cam, boleh pakai emoji atau emoticon itu ya teman-teman. Kayak gini atau gimana. Supaya aku tahu nih teman-teman juga ada di tempat untuk ngikutin. Oke. Nah, eh kembali lagi tadi. Memilih satu persona yang kiranya itu familiar dengan market gitu. Oh, aku pengen toko roti aku ini kayak Dian Sastro. Dia ramah, pintar, tidak banyak bicara, tapi dia punya apa ya karakter yang kuat gitu. Nah, gitu. Setelah kita pilih tadi persona itu, kita harus pilih karakter di sini. Nah, mohon maaf teman-teman, ini karakter atau ini kan kerangka kerja ini, kerangka berpikir ini tuh punyanya si Aker gitu. Aker adalah seorang penulis juga. Adanya bahasa Inggris, coba nanti teman-teman bisa googling aja arti dari kata-kata ini gitu ya, kalau misalkan kurang mengerti. Teman-teman harus pilih 3 macam karakter. Di luar ini juga nggak apa-apa. Kayak yang tadi aku sebutkan, misalnya itu ramah, dia pintar, atau elegan, dia orang yang apa bersemangat gitu ya misalnya, atau dia orangnya pekerja keras gitu. Tentukan 3 karakter yang paling menonjol di sini. Oke. Setelah itu, kita sudah punya persona nih, ya kan? Kita simpan dulu personanya itu, kita bergeser ke brand, ke mereknya kita, ke usahanya kita. Apa sih yang perlu kita siapkan dari merek atau brandnya kita untuk melakukan branding? Nah, atribut. Jawabannya adalah atribut. Kita harus menyiapkan atribut merek atau brand gitu. Atribut ini itu seperangkat asosiasi fungsional maupun emosional yang jadi cikal wujud brand kamu. Artinya atribut ini tuh bisa dirasakan eh, oleh target market atau bisa ditemukan oleh target market melalui semua indera yang kita miliki. Jadi kayak misalnya itu kalau masuk ke toko roti, oh wanginya tuh wangi vanila gitu. Oh itu adalah karakter toko roti yang pengen aku bangun gitu. Lalu eh, terus misalnya kalau misal aku punya toko rotinya itu mungkin warnanya kayak warna-warna putih tulang, hijau, hijau apa kalau misalnya sekarang pada bilang itu hijau sage gitu ya. Kayak gitu. Nah, hal ini itu atribut-atribut ini tuh akan membantu market itu untuk lebih mudah mengenali dan terhubung dengan merek atau brand gitu. Jadi kembali lagi tadi persepsinya itu jadi lebih kuat gitu ya ke ke merek, sorry. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah teman-teman harus memilih nama atau memilih nama merek atau brand. Pilih nama yang mudah diucapkan atau familiar dengan market. Maksimal itu menggunakan 2 kata supaya market itu mudah mengingat gitu ya. Itu ciri-ciri nama brand yang bagus gitu. Itu adalah mudah diingat oleh marketnya. Misal Makmur Jaya, Maju Mapan gitu. Bango, Yamaha, Honda, Indomie, apalagi teman-teman. eh Lifebuoy gitu ya. Biore. Itu satu satu frasa atau satu kata aja cukup pengucapannya gitu. Dan pelafalannya juga nggak sulit ya kan.
Misalnya pelafalannya ada apa rumah makan apa misalnya ya. Waktu itu saya pernah nemuin itu kalau teman-teman ada ini makanan gitu, Pringles gitu. Itu masih mudah ya. Tapi misalnya Bali Noise gitu. Itu orang apa ya, tidak mudah untuk diingat oleh orang gitu ya. Oleh market itu tuh nggak gampang gitu. Donat, donat apa? Jeko gitu. Terus nanti ada lagi yang bilang donat. Enggak kok, donat itu enaknya Dunkin. Nah, itu kan adalah apa ya? Nama-nama atau pemilihan pemilihan nama yang mudah untuk kita ingat gitu. Kayak biasanya pengulangan, Jeko Jeki, atau teman-teman familiar dengan brand apa ya kira-kira? Boleh kasih satu nama brand nggak? Kentucky. Kentucky. Kentara kaki. Gimana Om Ri? Nah, maksudnya kalau Kentucky di sini biasa orang plesetkan kentara kaki. Ya, itu Kentucky. Nah, Ya, maksud Kentucky. saya apakah brand itu juga, kita memilih brand itu juga bisa memberikan sugesti supaya orang bisa ingat, bisa datang kembali begitu ya, Mbak? Ya, betul. Betul Om Ri. Betul seperti itu. Jadi market itu tuh gampang terhubung, gampang terasosiasi gitu ya sama brand jadinya kalau kalau kita pakai nama-nama yang unik gitu ya. Misalnya ada kalau saya waktu itu beli itu kartu mainan tentang kita. Nah, dari nama yang dia pilih tentang kita ini, itu kita tuh langsung bisa kepikiran ini kartu apa ya? Oh, ini kartu kartu yang bisa apa ya, bikin kita ngobrol dari hati ke hati gitu. Misalnya itu. Eh, Jadi yang benar yang Omri tadi bilang, itu tuh bakal membuat market itu teringat sama branding kita gitu. Oke, next. Langkah selanjutnya adalah kita memilih warna. Nah, warna ini tuh ada dua. Ada warna utama sama warna sekunder. Warna utama ini adalah warna-warna yang akan dominan kita gunakan gitu. Misalnya kalau tadi toko kue itu familiar dengan warna-warna makanan itu tuh ada familiar dengan warna-warna kuning. Kuning, merah, hijau gitu ya, hijau tua. Nah, aku akan memilih warna utama hijau dan kuning gitu misalnya. Kuning muda gitu. Nah, tapi warna sekunder di situ itu aku memilih warna-warna turunan dari warna hijau dan kuning. Kalau hijaunya saya pilih hijau tua dan kuning muda, artinya saya masih bisa menggunakan warna-warna di sekitar itu. Kayak misalnya hijaunya kayak lebih muda, hijau yang agak hampir-hampir kecoklatan atau hijau olive kayak gitu. Terus kuningnya itu kuning yang agak ke orange, kayak warna kuning telur gitu misalnya ya. Kayak gitu. Itu aku harus menentukan warna itu dulu. Kalau bango itu identik dengan warna hijau. Kalau ABC itu identik dengan warna merah. Gitu ya. Jadi kita memilih warna-warna utama dulu. Kalau teman-teman pernah lihat kemasan susu Denkau, warna Pernah. utama mereka apa? Warna utamanya kuning. Kuning. Ya, yes, betul. Mereka memilih warna utama itu kuning, tapi warna sekunder yang mereka pilih itu kayak ada biru, ada merah, ada hijau. Itu warna yang jadi aksen-aksen
gitu ya. Kayak ada di kemasannya itu kan terus ada tulisannya misalnya untuk usia berapa gitu. Nah, itu mereka menggunakan kayak warna biru untuk membedakannya gitu ya. Next, itu kita harus menentukan slogan. Gunakan slogan yang unik dan mampu merangkum pesan brand secara singkat dan tentu kembali lagi mudah diingat. Ini di sini di sebelah kanannya ada slogannya semakin di depan. Itu slogannya siapa tuh? Yamaha, Kak. Yamaha. Iya, betul. Betul. Yamaha semakin di depan. Terus ada Seleraco, ada One Heart. Teman-teman pasti familiar kan dengan slogan itu gitu. Nah, teman-teman coba bikin slogan nanti yang mudah diingat gitu. Mudah diingat mudah diingat dan terasosiasi sama produk yang teman-teman tawarkan gitu. Kalau Yamaha itu tadi semakin di depan. Indomie itu Seleraku. Karena rasa tak pernah bohong itu adalah slogannya Bango. Jadi slogan ini tuh bisa menggambarkan apa ya teman-teman? Produk yang teman-teman tawarin gitu. Karena rasa tak pernah bohong itu menggambarkan produk makanan gitu ya. Seleraku itu produk makanan juga gitu. Gitu. Mandi. Tunggu. Oke. Kita next. Langkah selanjutnya adalah, oh maaf teman-teman. Ini harusnya langkah keempat. Langkah keempat. Nanti aku akan ganti ya. Teman-teman udah dapat materi ini belum ya? Belum, Mbak. Oh belum. Oke, nanti akan dikirimkan sama tim ya. Yang keempat itu adalah menentukan desain. Itu tadi Kalau ini sudah, kenapa? Mbak. Ini sudah. Oke. Materi yang pertemuan kedua yang belum, Mbak. Oh ya. Ya, oke. Step keempat itu adalah menentukan desain. Kenapa tadi saya di depan bilang bahwa desain dan branding ini tidak bisa dipisahkan. Karena desain ini termasuk di dalam elemen branding. Apa yang ingin kita brandingin kalau kita nggak punya desainnya? Ya. Nah, desain ini tuh diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain kayak kemasan, konten sosial media, konten pameran, souvenir, dan lain sebagainya. Kayak media apapun yang kita gunakan untuk ke market, itu tuh kita bisa sebut dia sebagai media branding. Tas kresek, kemasan itu banyak ya teman-teman, kayak tas kresek atau kotak atau bungkus kertas kayak gitu. Apa yang perlu diperhatikan dalam mendesain? Satu ada logo, tipografi, warna, elemen grafis, dan nanti bagaimana kita mengimplementasikannya. Kita bahas yang pertama dulu, logo. Ini kita salah 4. Logo. Ada yang perlu diperhatikan dari logo, itu ada 2. Bentuk logonya seperti apa, dan ruang kosong atau ukuran sekitarnya di ruang kosong itu seperti apa. Nanti aku akan tunjukkan contohnya. Bentuk logo ini bisa teman-teman gunakan pakai gambar icon gitu atau hanya dalam bentuk tulisan aja. Misal logonya Honda. Itu kan hanya tulisan aja ya, Honda gitu. Tapi teman-teman harus pertimbangkan bentuk tulisannya ini tuh kita mau pakai font yang kayak gimana. Gitu ya. Lalu ruang kosong dan ukuran di sekitarnya. Ketika kita menggunakan logo, menempatkan logo di satu media gitu ya. Berapa jarak logo dengan garis terpinggir misalnya, atau jarak logo dengan logo lainnya
misalnya itu disandingkan dengan logo lain gitu. Lalu ukuran terkecil logo ini seberapa? Apakah ukuran terkecilnya itu nanti bisa menggunakan pixel atau kita bisa menggunakan sentimeter gitu. Ukuran terbesar itu nanti bisa disesuaikan dengan medianya, misalnya itu di baliho, ukuran terbesarnya nanti menyesuaikan dengan ukuran balihonya berarti. Gitu ya. Artinya itu kenapa harus menyesuaikan supaya logo kita ini proporsional dengan media yang kita gunakan gitu. Misalnya di kemasannya itu ukurannya 30 kali 15 gitu misalnya. Vertikal ukuran 30 kali 15. Ukuran logonya yang proporsional seberapa gitu. Biasanya itu akan nanti teman-teman sesuaiin aja bisa. Kalau secara persentasenya itu aku agak kurang paham di sini. Tapi nanti teman-teman bisa sesuaikan bahwa itu tuh misalnya teman-teman mau letakkan di tengah gitu ya. Yang jelas itu tidak memenuhi semua, nggak full di kemasan gitu. Lalu yang kedua itu adalah tipografi. Tipografi ini yang perlu diperhatikan ada dua juga. Ada tipe font yang kita pakai, jenis font yang kita pakai. Yang kedua, struktur atau hierarki tulisan. Nah, font ini tuh supaya tadi kembali lagi persepsinya market itu kuat, font yang kita gunakan itu tidak boleh berubah-ubah. Kita harus tentukan di awal, misalnya kita mau pakai Comic Sans gitu ya. Nah, kita akan menggunakan Comic Sans terus-menerus gitu. Atau semisal di Instagram, itu kan mereka udah menyediakan font-fontnya gitu ya. Udah menyediakan tipe-tipe hurufnya. Nah, teman-teman bisa tentukan satu tipe huruf yang teman-teman akan gunakan secara terus-menerus. Misalnya yang kayak tulisan, kalau di Instagram itu kayak tulisan ketikan mesin ketik lama itu. Nah, teman kalau pakai itu sekali ya teman-teman harus pakai itu terus secara terus-menerus supaya brandingannya ini tuh kuat gitu, nggak berubah-ubah dan market nggak bingung. Karena kalau berubah-ubah, market itu akan cenderung bingung. Ini sebenarnya brand apa? Ini tuh nggak punya aturan apa gimana ya? Nggak punya aturan desain atau gimana? Kok tulisannya berubah-ubah terus gitu? Atau warnanya berubah-ubah terus gitu? Nah, itu kenapa kita penting untuk menentukan ini tipografi, warna tadi juga. Tadi yang aku jelaskan di depan ini kemudian ada warna. Itu ada warna utama dan spektrum warna. Itu ada alternatif warna lain gitu. Spektrum warna itu alternatif warna yang kiranya itu masih selaras sama warna utamanya kita. Next, itu adalah elemen grafis. Elemen grafis ini itu ada 3 hal. Ini sifatnya opsional, bisa digunakan atau enggak ya teman-teman. Karena enggak semua merek itu butuh untuk menggunakan elemen grafis. Ada bentuk, ada ilustrasi, ada fotografi. Nah, bentuk ini tuh bentuk-bentuk dekoratif yang biasanya itu itu eksplorasi dari logo. Biasanya logo itu ada, misalnya kalau namanya itu Denis gitu, terus kita bikin huruf D-nya itu tuh sedemikian rupa, kita desain sedemikian rupa. Nah, D ini tuh yang bisa kita gunakan untuk elemen grafis. Nanti aku akan berikan contohnya di belakang. Lalu ada ilustrasi. Ilustrasi yang hadir di media komunikasi atau di sosial media kalau teman-teman menggunakan sosial media ya, atau poster. Ilustrasi misalnya tadi bicara soal toko kue, ilustrasinya adalah aku kan akan menjual roti ulang tahun gitu misalnya. Nah, ketika di poster sosial media maupun poster yang kita leaflet, brosur gitu ya, itu tuh aku akan membuat
satu gambar yang bisa bisa nunjukin kalau roti aku, kue ulang tahun aku ini yang aku buat itu adalah kue ulang tahun yang terenak, yang bagus desainnya. Itu biasanya kalau teman-teman desain itu ada namanya digital imaging. Kalau zaman sekarang ya itu ada namanya digital imaging, teman-teman. DI kalau pada bilang. Itu foto kue yang tadinya biasa aja itu diedit. Saya juga nggak tahu gimana caranya. Saya bukan graphic designer sebenarnya. Gimana mereka edit itu tuh bisa kuenya itu terlihat lumer, terus lihat menarik kayak gitu. Warnanya juga cerah gitu. Nah, itu teman-teman perlu memberikan ilustrasi supaya market itu bisa menggambarkan apa sebenarnya yang teman-teman tawarkan. Next, itu adalah fotografi. Kalau teman-teman di sini ada yang menggeluti foto juga nggak? Kebetulan sih suka foto, ya Kak, cuman nggak pernah sampai yang ngedit-ngedit begitu, nggak terlalu. Biasanya fotonya pakai apa, Kak? Pakai HP atau ada pakai kamera? Pakai Pakai HP. HP ya Kak. Pakai. Nah, teman-teman juga bisa tuh manfaatin pakai HP aja, sebenarnya nggak masalah. Tapi teman-teman harus fokus pada objek yang teman-teman pengen tonjolkan di situ, gitu ya. Misalnya kalau kita mau ngefoto orang itu harus itu biasanya sejajar dengan mata. Jadi kayak kita berhadapan langsung gitu. Bukan dari foto dari bawah, juga bukan foto dari atas kayak selfie gitu. Nah, lalu misalnya fotonya harus selalu mengandung warna hijau. Nah, kita misalnya foto background-nya tanaman-tanaman gitu. Atau foto kita tuh ada properti yang ada unsur warna hijaunya gitu. Misal kalau tadi aku soal toko kue ya, itu kalau aku ngefoto kuenya dan warna utama yang aku pilih itu adalah hijau tua, aku bisa menggunakan warna-warna turunan juga di situ. Misalnya di foto itu bikin adonan pakai spatula warna hijau. Oke, gitu ya. Atau baskom yang aku pakai itu warnanya hijau. Gitu, itu juga bisa. Jadi nggak harus full di dalam satu foto atau satu konten itu warnanya hijau. Misalnya yang aku pilih warna utama tadi hijau gitu ya. Itu. Kemudian bergeser ke implementasi. Implementasi ini tuh terdiri dari ada dua. Ada di basic template, basic, dan di kanal gitu ya. Misalnya kalau kemarin kita ngomong ada beberapa kanal yang kita pakai di kanal utamanya kita, kanal miliknya kita, itu misalnya Instagram atau website, itu layoutnya itu mau kayak gimana sih? Peletakannya itu mau kayak gimana? Misalnya kalau aku di sini, di presentasi ini, aku selalu menempatkan logo Daya Project itu di pojok kiri, lalu logo thenetwork.net itu di sebelah kanan, di bagian tengah bawah itu aku selalu menempatkan funding kita gitu, sponsor-sponsornya kita gitu. Itu aku selalu menempatkan kayak gitu peletakannya, tidak pernah berubah-ubah. Kalau teman-teman ini kemarin ya, perhatikan kemarin juga. Lalu aku selalu menggunakan satu judul di sebelah kiri, pakai warna oranye dan selalu begini bentuknya. Ada di sebelah kiri itu judulnya besar,
atau di sebelah kiri atas itu selalu kayak misalnya aku tuliskan ya langkah-langkah menentukan atribut brand atau merek gitu. Lalu isinya itu baru di bawahnya, di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Gitu. Itu nggak pernah berubah aku lakukan. Nah, kalau basic template ini basic template yang barusan aku jelaskan. Nah, itu juga berlaku misalnya peletakan di Instagram atau di website gitu. Berikut aku kasih contohnya teman-teman. Ini ada logo minyak rambut organik gitu. Namanya Rupa. Nah, logo Rupa ini tuh dibagi di O-nya itu, O-nya kan 2, ROOPA gitu. Di bagian O-nya ini aku bikin dia serupa dengan kelapa. Karena bahan utamanya ini adalah kelapa. Nah, lalu Rupa ini itu ukurannya berapa? Satuan ukurnya 0. Lalu ruang-ruang di sebelahnya itu kita mau pakai berapa senti? Berapa mili atau biasanya mili ya, teman-teman. Kayak misalnya atau 1 senti atau setengah mili gitu, kanan kiri. Artinya itu ketika kita mau menempatkan atribut lain atau logo lain, itu jaraknya minimal itu adalah 1 cm misalnya gitu. Kita tentukan. Baru nanti sebelahnya itu bisa kita letakkan logo lain. Begitu. Nah, kemudian tipografi. Kita memilih satu tipe font yang akan kita gunakan terus-menerus ya, tadi aku sebutkan. Misalnya ada Comic Sans atau Times New Roman. Lalu kalau untuk judul aku menggunakan ukuran 36 gitu. Lalu kalau misalnya untuk subjudul itu aku akan menggunakan ukuran 15. Nah, semisal isi teksnya itu aku akan menggunakan ukuran 7 atau 8. Gitu. Itu adalah hierarki, teman-teman. Teman-teman juga harus nggak semua informasi itu tulisannya harus besar ya, teman-teman. Di pertemuan sebelumnya aku sempat berikan contoh poster-poster marketing kemarin. Itu ada Special Hood Surabaya, kalau teman-teman ingat soal chat time kemarin. Special Hood Surabaya, terus bawahnya itu buy one get one, itu yang besar. Yang kita tonjolkan gitu ya. Jadi headline-nya itu adalah beli 1 gratis 1 gitu. Oke. Terus kalau misalkan judul kita itu pakai hurufnya Comic Sans, tapi kalau untuk isi teksnya kita menggunakan huruf-huruf misalnya Arial gitu ya. Nah, kita harus juga tentukan itu ya, teman-teman. Berikutnya itu warna. Warna utama di sini yang aku pilih untuk Rupa itu adalah coklat dan hijau, muda. Kemudian warna sekunder yang aku pilih ada coklat tua, ada coklat muda, lebih muda lagi coklatnya, terus ke krem. Nah, ada orange, turunan dari coklatnya, terus ada hijau tua, ada kuning, ke kuning telur gitu ya, terus hijau muda. Ya, itu adalah warna-warna sekunder. Tapi warna utamanya aku cuma pilih 2 tadi, coklat dan hijau. Next, ini penggunaan elemen grafis. Tadi aku kalau di sini aku menggunakan elemen grafis itu dari logo. Tadi aku katakan di sini bahwa logo Rupa, ROOPA tulisannya, O-nya ini aku bentuk sedemikian rupa menyerupai kelapa, buah kelapa. Nah, buah kelapa ini aku bisa susun sebagai background. Misalnya. Jadi kayak kalau kita sebut biasanya itu pattern, motif. Jadi motif yang tersusun rapi gitu untuk jadi background gitu misalnya.
Lalu kalau misalnya untuk foto, aku itu akan memilih eh, karena ini adalah produk organik, jadi aku akan mengambil foto yang bernuansa alam gitu ya, atau pasti ada tanaman-tanamannya gitu, atau ada unsur hijaunya itu. Misalnya itu menunjukkan foto-foto yang menunjukkan bahwa ini adalah produk organik gitu ya. Terus lalu ke implementasi. Nah, ini tadi soal layout ya. Logo itu akan diletakkan di mana, terus alamat website itu misalnya di mana gitu. Terus kalau misalnya di konten sosial media, di foto, logo itu akan ditaruh di mana sih? Apakah logo akan diletakkan di setiap konten, selalu ada di pojok kiri atas itu logonya, atau logo yang kita masukin di konten itu cuman ikon tadi, buah kelapanya itu aja, bentuk buah kelapa dari huruf O-nya itu aja. Nah, itu juga teman-teman perlu tentukan gitu. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan dulu? Saya Mbak, Ya, boleh, Omri. ini maaf nanti pertanyaannya agak berantakan sedikit karena memang hal baru bagi saya untuk apa? Tidak apa-apa. Untuk materi ini. Jadi Mm-mm. untuk apa? Untuk menciptakan satu brand ini dari penjelasan-penjelasan tadi ini, menurut saya kita harus punya apa? Kemampuan berimajinasi atau Betul. punya apa? Daya menghayal yang tingkat Ya, tinggi lah. Karena ya. dari foto bisa kita jadi apa tempatkan tulisan. Nah, tulisan itu juga kita kan harus sesuaikan dengan ukuran apa model huruf yang tadi Mbak bilang. Ya, Terus dari contoh-contoh tadi kan hurufnya ada huruf besar, huruf kecil, kemudian ya. warna hurufnya juga harus beda-beda. Nah, Mhm. teman-teman ini kan tidak semua punya kemampuan apa, saya juga terutama tidak terlalu uh, biasa sih pakai aplikasi yang biasa-biasa saja untuk Mhm. mendesain atau desain grafis. Nah, itu yang mungkin nanti kesulitannya di situ. Iya. Kesulitan di situ menemukan suatu apa desain yang kira-kira bagus, pas yang kira-kira ketika orang lihat itu orang tertarik. Mhm. Mhm. Ya, sebenarnya kalau menggunakan warna ini yang berbeda-beda, misalnya kayak logo ini, itu hanya hanya rekomendasi Omri. Semisalnya teman-teman ingin menggunakan warna yang sama aja, kayak Yamaha, Honda itu satu warna mereka, itu nggak masalah. Ini hanya sebagai contoh aja. Nah, mungkin nanti next-nya di pertemuan desain, teman-teman bisa ada caregiver yang bisa ada pendamping yang ikut kelas, ikut pelatihan supaya bisa mengarahkan. Tapi teman-teman yang punya kontrol akan itu. Saya pengen tulisannya ini yang kayak gimana gitu misalnya. Latin gitu misalnya. Nah, nanti si teman-teman pendamping yang akan membantu untuk itu. Gitu. Saya mau bertanya. Ya, Eh, Sebelumnya kan saya pernah ngelamar di bagian digital marketing. Nah, ya, kemudian saya disuruh membuat desain. Nah, ya, sebelum membuat desain itu saya kan pastinya tuh diberikan logo gitu. Logonya tuh langsung dari eh, perusahaannya langsung yang sudah ya, ada. Nah, ya. sana terus logonya itu ditaruh di sebelah kiri. Kemudian eh, apakah logo kan pasti di sebelah kiri kalau sesuai dengan Aturan perusahaannya perusahaan masing-masing, ya. ya, aturan Ya, perusahaan. Kemudian untuk logonya kan pasti sudah
diberikan secara langsung oleh perusahaan. Sekarang Betul. disuruh menaruh di sebelah kiri di postingan di Instagram, di TikTok Ya. dan yang lainnya. Mm-mm. Itu eh, kan logonya itu sama apa, kalau logo kan udah pasti di sebelah kiri. Nah, untuk eh, misalnya kan ada kayak Instagram, YouTube dan media sosial lainnya dan Iya. website itu ditaruh di sebelah eh, bawah dengan huruf yang kecil-kecil atau yang besar-besar hurufnya untuk bagian penulisan media yang kita cantumkan di poster. Nah, itu Mhm. pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, apakah misalnya kan disuruh membuat postingan foto. Nah, foto ini Ya. kan harus diolah menjadi postingan. Kemudian apakah foto ini harus diselip di tengah-tengah eh, karena fotonya ini kan nggak bukan sebagai background. Bu- Ya. Backgroundnya tetap ada gitu. Background yang dipoto itu tetap ada, tidak dihilangkan, tapi ditaruh di foto. Nah, Mhm. apakah itu ditaruh di tengah-tengah? Kita buatkan dulu misalnya background merah di latar belakang, kemudian kita tambahkan foto dengan lebar dan panjang, dan isi tulisan logo di atas, terus judulnya di atas, terus deskripsinya di bawah, kemudian media sosial kita taruh itu di bawah. Kemudian untuk eh, foto ini, untuk postingan foto ini, apakah eh, harus sesuai dengan misalnya background merah, biru atau apa gitu, untuk Mhm. eh, agar eh, foto dan deskripsi dan judul ini sesuai dengan yang kita posting gitu, agar bisa masuk dia ke semuanya. Itu bagaimana caranya agar semua foto, judul, deskripsi, semuanya, logo, Mhm. kemudian sama media sosial itu masuk ke dalam satu gitu. Ya. Terima kasih. Oke. Baik. Aku jawab dari yang pertama dulu. Untuk menjawab pertanyaan pertama dari ini, Beli Dewa ya? Atau panggilannya siapa? Dewa aja. Ya. Itu oke, Beli Dewa. Ini kalau menjawab pertanyaan pertama itu kembali lagi kepada aturan dari perusahaan. Ada apa namanya? Maaf, sebentar. Oke, ada aturan dari perusahaan untuk penggunaan logo di sosial media. Lidewa bisa tanyakan itu ke perusahaan. Kalau untuk sosial media, apakah ada aturannya? Kalau di poster biasa itu kan logo di sebelah kiri. Apakah di sosial media itu juga di sebelah kiri atau di bawah? Nah, itu Beli Dewa bisa tanyakan langsung ke eh, perusahaannya, karena aturan setiap perusahaan itu memiliki aturan yang berbeda-beda. Ada kalau eh, misalkan di perusahaan saya, konten sosial medianya itu kita nggak cantumkan logo di situ, kita hanya cantumkan alamat website, tapi itu di bagian tengah bawah. Jadi kan misalnya itu square gitu ya, Beli. Terus dia di bagian bawah itu nanti kita tulis kecil aja www.basicludo.com. Kayak gitu. Nah, itu setiap setiap perusahaan punya aturan yang berbeda-beda. Berbeda lagi dengan misalnya tadi saya cari soal Bango. Teman-teman ada Instagram, boleh buka Instagramnya Bango. Bango Warisan Kuliner. Cari aja Bango, nanti pasti muncul.
Nah, ini internet saya kayaknya agak lemot nih. Kak Dita, apakah dirimu di situ? Iya, iya, Kak. Boleh bantu ini Instagramnya Bango. Ya, coba Tempat aku aku nggak bantu kebuka-buka. share screen ya. Mm-mm. Bentar. Oke, coba aku tunjukin deh. Kelihatan nggak ya? Nah, di sini itu kalau Bango itu dia pakai logo di gini. Logo di sebelah kanan. Sebelah kiri, sorry. Dia selalu menggunakan itu. Selalu menempatkan logonya itu di belakang. Di posternya. Di sebelah kiri atas. Ya, ini fotonya dia selalu pakai background hijau dan kasih foto eh, di tengahnya itu. Gitu, Bli. Jadi nggak harus selalu, misalnya kan itu piring-piring pasti difotonya di atas meja ya. Nggak harus kita full kasih foto foto semeja-mejanya. Jadi kita bisa crop tuh di situ. Gitu. Nih, ini untuk Bango dia mana tadi? Nah, Ini Bango ini Kak, dia biar selalu saya share. ya. Ini saya bantu share screen. Oh ya, boleh. Boleh Mas Aziz. Ya. Oke. Nah, ini coba buka yang Habib Ja'far ini. Kalau kita lihat di Habib Ja'far ini logo Bango itu ada di paling kiri. Nah, ukurannya tadi yang aku bilang soal ukuran logonya. Kemudian ada ruang-ruang di sebelahnya, itu adalah jarak antara logo dan logo. Itu harus jelas jaraknya. Apakah dia harus 1 senti, apakah dia bisa 1,5 senti gitu. Supaya rapih, biasanya itu diatur kayak kita tentukan setiap logo berjarak 1 sentimeter itu misalnya. Coba ke konten yang lain, Mas Aziz. Nah, coba kita ke bawah scroll dulu. Nah, ini untuk Bango ini dia selalu menggunakan warna hijau dengan background warna hijau. Itu adalah identitasnya Bango. Nah, tapi di sini turunan dari warna hijau itu dia menggunakan warna kuning. Ada semu-semu kuning, terus ada hijau muda gitu ya.
Ini adalah warna-warna yang warna-warna sekunder tadi aku bilang. Kalau untuk foto tadi beli dewa itu kalau ini kan bisa nih di crop gini. Kayak misalnya fotonya Habib Jafar itu juga crop-cropan. Kita pakai background polos yang disesuaikan sama warna brandnya kita gitu. Apakah menjawab beli dewa? Ya, bisa dipahami. Kalau untuk postingan organisasi itu kayak gimana ya? Bisa diberikan contoh ya. Soalnya kan ada dua postingan. Ada yang postingan kayak brand ini dan ada postingan untuk di bagian organisasi. Nah, itu Ya, juga mengandung juga foto. Bagaimana ya untuk di organisasi? Terima kasih. oke boleh. Mas Aziz, saya boleh dibantu untuk dibuka kopernik.info. Kopernik. Kopernik, NIK. Ya, yang paling atas itu. Yes. Ini adalah salah satu contoh postingan untuk organisasi. Ini dia salah satu organisasi di Bali ya, Beli Dewa. Ini foto-foto konten-konten yang digunakan ini memang kebanyakan full foto. Lalu ada judul besar di situ ya. Ada headline di sini. Nah, kalau kalau Beli Dewa lihat yang paling atas, kiri atas, itu ada International Women's Day 2024, share the love and join our challenge. Lalu bawahnya ini ada swipe to see how to join. Itu adalah teksnya, bodinya. Nah, yang atas ini tuh dia judulnya yang mau ditonjolkan tuh beritanya yang mau ditonjolkan tuh apa? Itu. Lalu coba Mas Aziz ke bawah. Ke bawah terus 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 lagi dikit lagi oke, stop di sini. Nah, ke bawah sedikit. Oke, misalnya itu yang paling ini yang supporting women led businesses in Yogyakarta. Ini adalah salah satu contoh foto tapi backgroundnya kita ubah pakai background yang selaras sama warna warna organisasinya ya, Bli. Ini kan pasti background foto ini macam-macam ya, ada macam-macam di belakang ibu-ibu foto ini. Tapi mereka kita crop di sini, lalu kita tempelkan itu di background yang polosnya ini supaya warnanya ini masih selaras sama konten-konten yang lain gitu. Boleh digeser next fotonya, Mas Aziz? Nah, nih kalau ini contohnya tadi fotonya ini di crop ya. Foto produknya ini di crop terus ditempelin di background polos gitu. Ini contoh untuk yang organisasi. Tuh. Bisa dipahami, Beli Dewa? Bisa dipahami. Oke. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada, sudah cukup pertanyaannya. Oke. Ya. Ini tanya Mbak, Oke. ini kalau bisa brand ini kan dia harus jadi ciri khas dan dia harus kalau bisa tidak usah dirubah-rubah lagi supaya orang tetap ingat. Nah, ini bagaimana dengan
apa saya mau tanya dengan itu. Brandnya yang saya lihat menarik dan selalu bikin apa tuh? Itu brandnya apa? Iklan rokok Sampurna tuh. Nah, itu kan setiap Yang minggu atau setiap bulan itu kan diganti. Tidak Ya. tidak tetap dari dulu sampai sekarang. Itu diganti-ganti terus. Dan tulisannya juga, gambarnya juga kan diganti. Ya, itu padahal itu kalau mau dibilang dia jualannya jualan penyakit, tapi kenapa tetap laku dan apa tuh bagus begitu Iya. terus? Bagaimana? Oke. Mas Aziz boleh di-unshare dulu. Terima kasih udah dibantu share screen. Omri, kalau bicara soal Sampurna, yang iklan yang Omri maksud itu iklan yang ini ya. Misalnya nggak ada lo, nggak rame itu. Ya, yang nggak ada lo nggak rame. Oke. Ya begitu. Ya. Kalau diperhatikan di setiap baliho atau iklan yang mereka gunakan itu selalu ada satu atribut yang mereka tidak pernah hilangkan di situ. Itu adalah warna merah dan hitam. Warna merah, hitam, dan putih. Nah, kalau orang-orang kebanyakan itu sudah sangat terasosiasi dengan brand Sampurna. Jadi, Sampurna ini identik dengan bahasa-bahasa marketing yang istilahnya kayak nyeleneh gitu ya. Yang unik gitu. Nah, itu jadi salah satu hal yang diingat juga sama market. Oh, kalau iklan yang begini, itu pasti iklannya Sampurna. Dan warnanya itu merah, hitam, putih. Merah, hitam, yang di-highlight itu warna merah, terus dengan background-nya putih. Oh, ini pasti sudah iklannya Sampurna ini pasti. Kayak gitu. Jadi emang orang itu persepsinya udah sangat kuat dengan Sampurna, tanpa harus mencantumkan logonya Sampurna pun orang tahu itu punyanya iklannya Sampurna gitu. Kayak misalnya apa ya? Oh ini. Misalnya McDonald. Teman-teman tahu logo McDonald yang M itu kan? Nah, tanpa diberitahu, ketika ada iklan background merah, lalu cuman ada setengah lingkaran gitu aja, tanpa diberitahu orang-orang atau masyarakat itu tahu bahwa itu adalah iklannya McDonald. Nah, itu kenapa bisa begitu? Karena persepsi market, persepsi orang-orang itu sudah sangat kuat dengan brand-brand itu. Mereka tidak pernah mengganti, mereka selalu konsisten untuk menggunakan identitas-identitas mereka. Gitu. Berarti sudah masuk ke alam bawah sadar, Mbak ya, jadi sudah diingat terus. Betul. Iya, betul. Gitu. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain mungkin? Halo. Ya. Silakan, Liputu. Maaf Mbak, ada telat tadi ikuti soalnya ada urusan. Ini saya mau ada pertanyaan soal branding. Sebelum membangun branding itu hal-hal apa saja yang dulu dipikirkan itu loh Mbak, sebelum membuat logo, sebelum memikirkan apa warna identik, slogan segala macam gitu. Biar apa membuat branding yang unik, yang menarik gitu loh Mbak. Ya, tadi aku share screen kembali. Menurut saya menghayal dulu, Mbak, sebelum mau buat. Ya, menghayal. Pasti, Mbak. Iya, menghayal. Tapi menghayalnya kita harus
terarah ya, Omri, Ya, betul. supaya apa? Kalau bisa dicatat tuh, ya kan? Supaya kita nggak lupa. Sebenarnya kita menghayalnya nih mau ke arah mana nih, gitu kan? Oke, branding, Beli Putu. Branding itu kan kemarin kita sempat bahas ya. Kalau brand itu adalah persepsi. Brand itu adalah persepsi market gitu. Lalu kalau branding itu kan bagaimana kita bisa membangun apa ya, persepsi market itu terhadap aktivitas yang kita lakukan untuk membangun persepsi market gitu ya. Nah, untuk membangun persepsi market itu kita tadi yang pertama tentu kita harus tahu marketnya kita siapa. Itu di awal ya. Kembali ke belakang, kita harus tahu market kita siapa. Gitu. Lalu, kalau kita udah tahu market kita siapa, kita tuh pengen ya, brand ini tuh dilihat seperti apa. Dilihat orang itu akan mempersepsikan apa terhadap brand kita. Coba bayangkan, di sini kita tentukan dulu persona merek. Jadi di awal ya, beli personanya di kita siapa? Tentukan dulu satu figur yang sekiranya itu familiar sama market-marketnya kita. Misalnya, Beli Putu familiar dengan siapa nih? Atau Beli Putu punya produk apa misalnya? Misalnya, oke, kita tentukan Beli Putu itu mau bikin keripik pisang gitu ya. Keripik pisang, terus aku ngebayangin keripik pisangku ini itu bakal kayak Luna Maya. Dia adalah sosok yang, kenapa Luna Maya? Itu masuk kita ke karakter. Nanti mungkin bisa dicari ini karena ada di secara kerangka kerja itu dia bahasa Inggris karena kepemilikannya punyanya Eker. Aku nggak bisa merubah teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa googling aja itu artinya apa gitu ya. Kenapa Luna Maya? Karena Luna Maya ini punya 3 karakter yang menonjol. Dia itu unik gitu misalnya. Unik, terus dia seorang yang pede, confident, lalu dia elegan gitu. Misalnya 3 karakter itu, 3 karakter yang paling menonjol yang ingin kita tunjukkan gitu ya. Artinya brand itu harus tampil secara elegan, unik, dan juga ramah gitu. Kalau kita memilih ini tadi, elegan, unik, dan ramah. Artinya dari kemasan, dari cara penyampaian kita, terus kalau misalnya tulisan-tulisan yang kita bikin, dari slogan kita, itu menampilkan karakter kita. Loh, left liputunya. Oke, itu menampilkan karakter-karakter kita yang tadi 3 itu. Eh, apa? Elegan, unik, dan ramah gitu. Baru setelah itu kita tentukan nih, gimana nih kita mewujudkan elegan, unik, dan ramah itu dalam logo, warna, tulisan, font atau tulisan yang kita pilih. Terus bentuk kemasannya ini kalau elegan itu gimana? Apakah dia hanya plastik yang disobek aja atau plastik yang dilem itu?
atau kita akan cetak kemasannya dengan warna yang gini, kedap udara, atau kayak gimana? Kayak gitu. Apakah menjawab, Liputu? Kayak Liputunya ini ya, away kayaknya. Halo, Liputu? Oke, begitu ya, Liputu. Mungkin nanti bisa didengarkan ulang lewat recording. Ini kan lewat rekaman videonya. Nanti kan teman-teman bakal dibagi ya untuk ini apa untuk rekaman ulang videonya ini. Gitu. Oke, tiba saatnya aku akan memberikan satu tugas individu untuk teman-teman. Aku punya cerita di sini. Ada sebuah toko kue bernama Dennis Roti. Toko ini terletak di kota Denpasar. Target market yang disasar adalah keluarga muda dengan rentang usia 23-45 tahun. Tinggalnya mereka di area perumahan ya, bukan di perkampungan, tapi di perumahan. Lalu mereka memiliki kesibukan yang padat. Nah, Dennis Roti ini dia tuh punya beragam varian produk, mulai dari roti basah atau bolu, roti kering, jajan pasar, kue ulang tahun, dan lain sebagainya. Selain toko fisik atau offline, Dennis Roti ini juga menjual lewat aplikasi online. Ada di GoFood, GrabFood gitu. Dan mereka juga menerima pesanan melalui WhatsApp. Tugasnya adalah berikan rekomendasi branding untuk toko kue Dennis Roti agar toko kue ini bisa semakin dikenal dan dengan memperhatikan cerita tadi di samping ini. Susun personanya, karakternya bagaimana, slogannya apa, atributnya harus bagaimana. Atribut kalau misalkan teman-teman kesulitan di bagian logo gitu misalnya, pilih aja font dan warna. Lalu penempatan yang implementasi ini, misalnya layout gitu. Ditentukan aja misalnya layout logo. Kalau misalnya di sosial media, logo itu harus di sebelah kiri atas. Atau logo itu hanya di sebelah kanan bawah dan kecil. Tidak terlalu besar ukurannya. Gitu. Difokuskan untuk informasi kontennya. Kayak gitu. Begitu, teman-teman. Apakah ada yang ditanyakan untuk tugas individunya? Apakah Dibuat tugas di ini dikirim melalui grup WhatsApp atau bagaimana? Atau Oke. melalui website? Kemudian untuk tugas ini kan untuk logo kan itu materinya itu misalnya gambar, logo, foto, dan yang lainnya itu bisa dikirim di WhatsApp atau bagaimana? Terima kasih. Oke. Saya tanya Mbak, Oke, Omri. dibuat di Word atau apa Mbak? Ya, pertanyaan yang sama ya. Jadi tugas ini teman-teman boleh bikin di dokumen di Word itu dalam bentuk tulisan aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan teman-teman mau sertakan foto juga boleh. Untuk atribut itu kan tadi ada 5 macam. Teman-teman boleh ambil 3 aja dari sini. Misalnya tipe font yang dipakai apa, lalu warna yang digunakan apa, warna utama dan warna sekunder, spektrum warnanya, turunan warnanya itu. Lalu apa lagi teman-teman mau ini? Apakah foto ataukah template peletakan gitu ya? Posisi logo itu di mana? Kayak gitu. Gitu ya. Itu nanti teman-teman susun di dalam Word, lalu teman-teman bisa kirimkan melalui WhatsApp. Nanti biar teman-teman dari Daya Project kayak Beli Wisnu
Kak Ganis sama atau Blikade nanti bisa bantu untuk organize itu. Ini dikumpulkan. Oke, ini aku tuliskan saja kalau gitu. Pilih 3 atribut. Jadi dikumpulkan dalam bentuk Word dokumen melalui WhatsApp grup. Maksimal dikumpulkan tanggal, kita pertemuan lagi itu tanggal bukan besok ada, tapi jangan besok, teman-teman nggak sempat bikin nanti. Terlalu terburu-buru kalau besok. Hari Rabu boleh? Atau hari Sabtu minggu depan? Sabtu minggu depan. Oke, kita tentukan ya. Maksimal dikumpulkannya hari Jumatnya ya, karena Sabtu kita ada sesi kelas kan. Kita Jumat tanggal 22 Maret ya. 24. Oke. Ada yang mau ditanyakan kembali, teman-teman? Saya Mbak, Ya. begini, saya juga tertarik dengan branding ini, cuma kita masih awam. Yang bagi teman-teman yang basicnya paham tentang ini, tentang desain grafis, tentang Photoshop semuanya, kita hanya sebatas pakai HP ini. Memang saya tertarik sekali tentang branding dengan brand ini. Memang menginspirasi pikiran saya juga ini tentang bagaimana cara membuat logo, apa semuanya tadi yang sudah disampaikan itu sangat terinspirasi begitu Bu dari saya sendiri, karena saya memang pada dasarnya walaupun saya tidak tapi saya mengikuti yang cermat ini ada nilai yang saya bisa dapat ini, tapi saya hanya sebatas hanya pakai HP ini. Bagaimana caranya untuk kita, karena di sini ini kan pembuatan branding itu logo semuanya ini memang menggunakan istilahnya komputer atau apa. Kalau sebatas HP, tapi saya belum tahu model apa, aplikasi apa yang bisa mendesain segala macam warna atau merek atau brand itu. Kita itu perlu teliti mencerna dengan hal secara teknis ini, karena hanya sebatas saya hanya setahu itu ingin tahu yang mendalamnya itu bagaimana, karena kita juga masih awal belajar juga ini, belum begitu kuasai. Kita ingin tahu lebih-lebih, kita perlu memperdalam lagi ini, karena ini macam memang kalau persaingan sekarang, apalagi persaingan merek ini di dunia digital media sosial ini memang sangat melonjak, sangat bersaing ketat sekarang. Kalau kita kalah bersaing, memang produk-produk kita memang sulit diminati. Memang masalah tadi yang bilang Pak sampaikan tentang branding itu, kalau konsumen atau apa itu kadang membosankan produk-produk kita. Bagaimana cara kita
mendesain branding atau brand itu supaya jangan membosankan masyarakat melihat produk kita itu bagaimana caranya. Itu saya belum begitu tapi saya ingin belajar banyak juga ini karena memang pada dasarnya saya ikuti, tapi sedikit tidak ada ya dampak, ada nilai tersendiri buat saya untuk bisa belajar karena memang sebatas saya pakai HP ini memang saya belum begitu. Tapi bagaimana ada aplikasi yang lain yang bisa membawa kita untuk bisa membuat branding atau brand begitu Mbak. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Makasih banyak. Oke, Kak Domingus, terima kasih pertanyaannya. Untuk aplikasi lain yang bisa digunakan, Kak Domingus bisa pakai Canva ini. Di sini ya, Canva. Ini kita bisa, di sini itu kita bisa bikin tulisan, ya, dalam bentuk dokumen, atau ini ada presentasi, atau untuk konten sosial media juga bisa di sini. Teman-teman tinggal susun, di sini sudah banyak template-nya di sini. Lalu ada mau bikin video juga ada template-nya di sini, gitu ya. Nah, untuk penggunaan Canva ini itu akan ada di sesi pertemuan berikutnya. Nanti ada teman saya yang akan mengisi soal Canva ini lebih mendalam ya, Kak Domingus. Jadi nanti teman saya yang akan training untuk penggunaan Canva ini. Ini adalah salah satu tools yang saat ini sangat mudah untuk digunakan dan dijangkau semua orang. Bisa lewat HP, bisa lewat komputer. Di HP juga ada. Saya juga install nih Canva di HP. Karena saya butuh juga pakai di HP. Nah, ini saya juga install di sini. Gitu ya. Beli Kak Domingus. Iya. Lalu kalau tadi satu lagi pertanyaannya soal ini. Jadi bagaimana itu implementasinya gitu ya? Atau gimana? Apanya Mbak? Yang boleh diulang pertanyaannya yang kedua? Yang kedua tadi itu kalau masalah branding itu kan bagaimana konsumen itu jangan membosan-bosankan. Oke. Supaya tidak bosan ya? Ya, bosan itu bagaimana caranya itu bisa ya istilahnya bisa membeli produk kita itu. Tapi bagaimana caranya untuk kita untuk mendesainnya itu. Ya. Itu bagaimana caranya untuk dia bisa menarik terus itu. Oke. Itu salah satunya adalah pentingnya kita untuk berusaha relevan dengan target market kita. Kenapa begitu? Karena target market kita itu kan berubah-ubah ya. Mereka cepat sekali banyak hal baru yang masuk, jadi mereka juga cepat sekali juga berubah gitu. Tadinya mereka sangat suka dengan produk A, tapi karena ada muncul produk B yang lebih menarik, produk A ini jadi ditinggalkan gitu. Mereka semua berpindah ke produk B. Nah, salah satu caranya adalah dengan cara observasi bisa. Bisa observasi, bisa riset market. Nah, observasi itu adalah salah satu cara yang cukup, menurut saya itu cukup mudah untuk dilakukan karena kita hanya mengamati perilaku marketing kita. Misal, saya jualan roti, saya sudah punya pelanggan. Nah, gimana caranya supaya pelanggan saya ini nggak bosen sama roti-roti yang saya jual? Karena roti yang saya jual menunya itu-itu aja ya, nggak banyak berubah. Saya juga, selain saya ngelihat market, saya juga ngelihat customer, pelanggan, itu saya juga ngelihat sekarang lagi tren roti apa ya? Ada tren apa ya sekarang nih soal roti? Nah, saya lihat tren, saya juga gabungkan itu sama si customer. Ini
match nggak, selaras atau enggak gitu. Misal yang sedang trending itu sekarang adalah roti roti dari Thailand, roti susu dari Thailand. Lalu semua toko roti di Jogja ini atau di Denpasar itu bikin roti yang serupa. Tapi saya lihat lagi, konsumen saya ini bukan tipe orang yang suka ngikutin tren. Kalau konsumen saya ini juga bukan orang-orang yang suka dengan roti-roti yang creamy, yang pakai susu, terus bikin enak, manis kayak gitu. Konsumen saya lebih suka roti-roti kayak roti-roti Prancis gitu. Roti yang pakai biji-bijian, roti-roti sehat. Berarti nggak perlu saya bikin. Nggak perlu saya ngikutin tren. Nah, tapi kalau misalkan saya udah paham market kita siapa, market pelanggan saya siapa, saya akan coba cari yang lagi tren di market saya ini, di pelanggannya saya ini apa sebenarnya. Nah, kita bisa gali dari situ, Kak Domingus. Ya. Ya. Gitu. Detail tugas, oke, nanti yang betul yang materi ini yang terbaru akan aku kirimkan ke Kak Ganis atau beli Kadek juga ya, supaya bisa teman-teman baca lagi. Kemudian Omri, kalau boleh nanti materi untuk penggunaan Canva bisa diatur agar peserta betul-betul paham untuk menggunakan aplikasi tersebut. Siap Omri, diterima. Itu sedang disiapkan sama rekan aku. Begitu. Untuk batas kumpulnya, Kak Asni tadi sudah ada ya di slide. Tanggal 22 Maret. Ini ya. Begitu. Nah, teman-teman ini di kolom chat itu ada link untuk mengisi post test. Teman-teman bisa isi post test setelah ini, setelah sesi berlangsung. Jangan lupa diisi post testnya. Kemudian kiranya ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Saya mau bertanya, Ya, gimana Beli ini Dewa? kan Daya Project. Kebetulan saya sendiri untuk SEO dan SEM itu belum mengerti tentang bagaimana itu memanage website. Apakah ada pelatihan memanage website di pelatihan ini begitu? Bahwa saya pernah melamar, saya tidak sebutkan merek dan nama, tetapi saya akan bercerita. Saya melamar, kemudian setelah diterima, akan mengadakan wawancara. Nah, karena saya mengatakan perusahaan tersebut selain digital marketing, dia membutuhkan SEM dan SEO. Nah, kemudian saya tidak mengerti di bagian SEO dan SEM, kemudian dari perusahaannya tersebut menolak itu. Terima kasih. Oh gitu. Oke, baik. Dari silabus yang kami susun, mungkin itu nanti bisa diselipkan ya untuk SEO dan SEM. Karena sejauh ini dari silabus itu kami belum susun untuk kebutuhan SEO dan SEM. Tapi itu bisa jadi masukan untuk kami ya, Beli Dewa, supaya nanti di ini bisa, mungkin nanti kita akan share kembali, misalnya itu bisa diselipkan di mana gitu ya. Begitu, Beli Dewa? Ya, terima kasih. Nanti bisa ditambahkan untuk penggunaan ChatGPT karena belum banyak yang
eh, bisa mengembangkan ChatGPT itu untuk berbagai bidang dalam pemasaran. Terima kasih. Ya, ya, ya. Oke. Baik. Baik, baik, baik. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Kalau semisal tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa tutup sesi hari ini. Halo, Balik. Ya, saya sedikit tambah sedikit ya. ya boleh. Eh, begini, saya ini hanya kasih masukan aja ini menyangkut pelatihan proyek ini. Ini sebenarnya kalau menurut saya pelatihan ini sangat menginspirasi atau sangat mengembangkan wawasan pikiran kita ini. Ini sebenarnya kalau lebih bagusnya itu kalau kita pelatihan itu secara langsung atau tatap muka ini lebih bagus. Dia ada modulnya, ada bukunya, kita lebih paham praktek langsung. Praktek langsung, kenapa saya bilang praktek langsung? Itu kita lebih dapat nilainya sedikit dari kegiatan pelatihan ini yang tatap muka. Itu yang artinya itu yang saya bisa sampaikan untuk kedepannya itu bagaimana dari proyek itu. Karena kalau secara online memang ya ada tapi yang sudah punya basic yang seperti begini tentang marketing, tentang brand apa semuanya sudah basic, tidak menjadi masalah bagi kami bagi yang awam ini ikut kegiatan pelatihan proyek ini. Memang perlu belajar banyak, perlu belajar banyak. Tapi yang saya bilang tadi itu lebih bagus kalau tatap mukanya itu kalau bisa libatkan lembaga apa ya, memang kan faktor geografis juga di wilayah masing-masing bisa untuk dikumpulkan. Kami memang kalau secara online ini memang lebih bagus, tapi itu memang pemahaman seperti ini ada memang, tapi tidak segampang itu kita tampung semua dari materi-materi ini, tapi ada sedikit yang kita bisa tangkap. Tapi memang kalau ada secara online, secara tatap muka, ada buku modulnya tentang ini kegiatan praktek langsungnya itu lebih bagus, kita bisa pelajari langsung begitu Mbak. Itu aja masukannya Mbak. Ya, terima kasih Kak Domingus. Nanti aku sampaikan ke tim Daya Project ya. Ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada, waktu dan tempat aku kembalikan ke Kak Dita. Silahkan Kak Dita. Terima kasih. Baik, oke. Terima kasih Kak Deta atas penjelasannya. Sebelumnya untuk teman-teman boleh on cam semuanya. Kita ambil sesi foto terlebih dahulu. Oke, boleh. Nanti akan dibantu sama tim kami, sama Kak Kama untuk screenshot ya. Oke. Baik, semuanya menghadap kamera. Saya hitung sampai 3 ya. Senyum semuanya ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Thank you Kak Kama. Oh iya, ingatin kembali sama teman-teman nih, nanti dibantu untuk ngisi formnya.